Ada sebuah brand yang baru masuk Indonesia dan menurut saya mereka ini cerdas ya, dan sangat memperhatikan permintaan pasar yang ada di negara kita ini. Baru saja muncul, mereka langsung mengeluarkan lini power tool cordless dengan menjual secara bare tool atau unit only tanpa include dengan baterainya. Nah, menurut saya ini cerdas ya. Jadi mereka bisa menjual produk dengan harga yang kompetitif dan pastinya kita sebagai konsumen juga dimudahkan dengan adanya produk bare tool tersebut. Apalagi mereka mengeluarkan lini produk dengan semuanya menggunakan baterai yang sama. Dan yang paling membuat saya salut, mereka itu mengeluarkan sebuah produk yang ini produknya biasanya dikeluarkan atau diproduksi oleh brand-brand besar. Tetapi mereka berani mengeluarkan produk tersebut. Ya tahu sendiri ya, kalau sebuah produk itu dijual oleh brand besar, kita pasti tahu harganya itu pastinya tidak murah. Nah, brand Worksite ini menjual produk tersebut dengan harga yang sangat murah ya. Bahkan bisa lebih murah 2-3 kali lipat dari brand-brand yang sudah punya nama. Dan karena produk seperti ini jarang ada yang menjual dengan harga yang terjangkau, jadinya saya ini penasaran untuk membahas produk tersebut. Apakah kalian penasaran juga produk apa yang akan saya bahas? Oke, kita intro dulu. Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya Putra. Kali ini kita kedatangan sebuah produk dari Worksite. Ini adalah sebuah paku tembak dengan menggunakan tenaga baterai. Atau bahasa kerennya adalah cordless air blade nailer. Untuk paket pembeliannya, alat ini tidak termasuk charger dan juga baterai ya. Jadi ini adalah bare tool, atau kita beli terpisah untuk baterai dan chargerannya. Untuk chargeran saya beli seharga Rp175.000 dan untuk baterainya saya beli seharga Rp370.000 untuk baterai yang 2Ah atau 2000 mAh. Dan untuk cordless nailernya ini di tempat saya harganya Rp1.800.000-an. Jadi untuk satu paket seperti ini totalnya kurang lebih Rp2.400.000. Dan untuk kemasan produk hanya dus biasa ya. Dan ini baterainya kurang lebih bentuknya seperti ini. Lalu berikutnya kita buka chargeran. Juga sama ya, kemasannya juga dus biasa. Ya, ini sebuah docking charger ya. Kurang lebih bentuknya seperti ini. Untuk staplernya juga ini sama, kemasannya dus biasa seperti ini. Untuk di dalamnya di sini kita dapat buku panduan dan kunci L. Untuk buku panduannya ini masih berbahasa Inggris dan apabila kalian membeli alat ini nanti, baca dulu buku panduannya ya, agar tidak salah cara menggunakannya. Untuk garansi produknya bisa ditanyakan langsung ke Instagram mereka, di situ ada kontak senternya. Lalu berikutnya di sini kita mendapatkan ini sepertinya paku ya, kita buka terlebih dahulu. Ya benar, ini paku tembak. Dan juga ini jenisnya ada yang U dan juga yang F. Ukurannya yang paling maksimal ini, 40 mm dan 50 mm. Berikutnya di sini kita mendapatkan tas kanvas ya, ini dari bahan kanvas. Dan terakhir unit mesin paku tembaknya. Untuk build quality yang pertama, tas kanvasnya ini tahan cipratan air ya, tetapi tidak tahan guyuran. Ini mantap nih, bagus juga, rapih ya untuk finishingnya. Ya lumayan lah ya. Berikutnya untuk baterai kurang lebih bentuknya seperti ini. Dan ini material plastiknya bagus ya teman-teman ya. Ini terasa solid sekali di tangan, tidak terlihat seperti plastik murahan. Bisa dilihat ya, untuk detail-detailnya juga jelas ini. Ini plastik yang berkualitas. Untuk finishing dari housingnya ini juga rapih ya. Mantap sekali. Dan untuk tulisan Worksite-nya ini di emboss bukan tempelan ya. Dan untuk spek baterainya ini adalah 20 volt 2Ah. Nanti kita akan uji ya. Berikutnya untuk docking charger. Untuk harga Rp175.000, ini material plastiknya bagus ya. Sama dengan material plastik yang digunakan oleh baterainya tadi. Untuk detail-detailnya juga keren. Dan untuk finishing ini sangat-sangat rapih. Untuk kualitas seperti ini Rp175.000 saya rasa ini murah ya. Mantap. Untuk kabel dari charger juga bagus dan untuk stekernya ini kalau kita lihat jelas ya. Untuk Worksite ini memang dirancang untuk Indonesia karena untuk Cina sendiri itu colokannya bentuknya gepeng atau pipih. Dan menu utama kita mesin paku tembaknya. Ini bobotnya lumayan berat. Untuk material bahannya ini adalah plastik dan untuk gripnya ini adalah karet. Lalu untuk kepalanya ini
Ini besi yang dilapisi oleh plastik ya. Untuk lapisannya ini adalah plastik, di dalamnya adalah besi. Dan rumah pakunya ini adalah aluminium. Untuk material bahan yang digunakan oleh worksite ini, kalau kita sentuh sendiri ini terasa mahal ya teman-teman ya. Terasa solid dan mahal. Mantap. Untuk detail-detailnya juga keren. Lalu untuk finishing juga rapih. Ya oke lah ya, untuk harga 1.800.000 ya untuk alatnya saja. Ya saya rasa ini cocok lah ya. Berikutnya untuk fitur yang pertama di sini ada fitur safety. Ini harus ditekan ya ke media yang akan kita paku. Kalau tidak, maka pakunya tidak akan bisa ditembakkan. Berikutnya di sini adalah pengaturan kedalaman tembakan pakunya. Jadi kita bisa sesuaikan di sini ya untuk kedalaman tembakannya. Mau seberapa dalam tinggal disesuaikan saja dengan kebutuhan. Berikutnya ada lampu LED di kanan maupun di kiri ya. Di kiri dan di kanan ada lampu LED untuk menerangi pada saat kita bekerja. Lalu berikutnya di sini adalah lampu sensor. Ini keterangannya bisa dibaca di sini. Apabila dia berwarna merah berkedip-kedip berarti ada yang nyangkut. Lalu apabila berwarna merah saja steady atau tetap menyala merah berarti dia low bat. Lalu untuk green flashing atau green berkedip-kedip berarti dia kepanasan. Lalu untuk green saja berarti tidak ada paku di dalamnya. Lalu berikutnya di sini juga ada fitur keren, ada dua mode memaku. Yang pertama adalah single firing, yang kedua kontak firing. Untuk single firing itu memaku secara satu persatu, sementara untuk kontak firing itu bisa secara berkelanjutan. Nanti saya akan contohkan biar lebih jelas lagi. Lalu satu lagi fitur yang hampir kelewatan ini adalah indikator untuk melihat isi pakunya. Apakah masih ada paku atau tidak. Jadi kurang lebih seperti ini cara kerjanya. Kita isi paku, maka dia tidak akan berwarna merah lagi. Ini kelihatan ya pakunya ya. Dan apabila pakunya habis, dia langsung berwarna merah. Untuk spesifikasi dari alat ini, kita bisa lihat di sini ya. Di sini sudah diterangkan. Untuk panjang pakunya minimal adalah 20 mm dan paling panjang adalah 50 mm. Lalu untuk stapler, dia panjangnya minimal 19 mm dan maksimal 40 mm. Dan untuk lebar di 6 mm maksimalnya. Berikutnya untuk spek dari chargeran, kita lihat ya ini sudah menyala berwarna hijau. Untuk watt standby-nya di 0,6 watt. Dan pada saat mengisi baterai, output yang dihasilkan adalah 47 watt. Ini kurang lebih sama ya dengan chargeran dari DCA. Kita biarkan baterainya sampai penuh, nanti kita akan uji untuk voltasenya. Oke, untuk baterai sekarang sudah terisi penuh ya. Lampu indikator sudah berwarna hijau. Sekarang kita akan uji untuk voltase. Untuk voltase pada saat baterai terisi penuh adalah 20,6 volt. Berikutnya saya akan membongkar baterainya untuk melihat isi sel dari baterai ini. Untuk modul baterainya kurang lebih seperti ini ya. Saya tidak bisa menjelaskannya secara rinci, lihat aja sendiri. Lalu untuk sel baterainya seperti ini nih. Untuk baterainya ini tidak tertera ya berapa mAh-nya, tapi ini 20 saya rasa untuk voltasenya ya. Ya saya percaya aja lah kalau ini 2000 ya. Soalnya saya nggak bisa buktikan juga kalau dia berbohong. Ya percaya aja 2000 mAh. Untuk uji spesifikasi di sini saya ada berbagai macam jenis ukuran paku tembak ya. Yang pertama ini adalah 20 mm untuk minimalnya, lalu ini adalah 30 mm dan ini adalah 50 mm. Dan untuk paku jenis U ini yang panjangnya 40 mm ya. Pada paket pembelian kita dapat bonus tadi. Uji coba pertama saya menggunakan paku terpendek 20 mm. Untuk media memakunya adalah papan particle board. Dan di sini saya ada sedikit tips ya untuk menggunakan alat ini supaya lebih efektif. Supaya tidak merusak media yang akan kita paku, set terlebih dahulu untuk tingkat kedalamannya itu di tingkat yang paling rendah. Tujuannya adalah agar lidah dari paku tembaknya tidak merusak media yang akan kita paku. Saya akan berikan contoh biar lebih jelas ya. Oh iya, ada satu fitur yang hampir kelewatan ya. Ini salah satu fitur safety juga. Jadi ini tombol, apabila kita tidak tekan, maka tidak akan bisa mengoperasikan alatnya ya. Ini fitur safety. Jadi perlindungannya ada dua ya. Yang satu yang di sini dan yang satu di bawah trigger tadi.
Oke, ini untuk settingan tingkat kedalaman yang paling rendah. Nah, bisa dilihat sendiri ya, untuk settingan paling rendah pada particle board sudah bisa masuk seperti ini. Tetapi untuk pangkalnya masih bisa kita raba. Sekarang kita set ke settingan yang sedikit lebih dalam. Nah, ini sudah mantap ya, pangkalnya sudah rata dengan media yang kita paku. Sekarang kita akan coba set yang paling tinggi ya, kita lihat bagaimana hasilnya. Nah, ini dia, kalau kita set ke yang paling dalam, maka dia akan merusak media yang kita paku seperti ini. Bisa dilihat bedanya ya. Dan untuk kesimpulannya, paku 20 mm bisa digunakan atau dioperasikan dengan alat ini. Berikutnya saya akan menggunakan paku ukuran 30 mm. Media untuk memakunya adalah kayu mahoni. Untuk settingan tingkat kedalaman belum saya ubah ya. Kita lihat sama-sama bagaimana hasilnya. Nah, ini dia ya, kalau kita tidak set untuk tingkat kedalamannya, maka dia akan merusak. Kita atur ya sekarang ya. Nah, ini sudah saya dapat settingannya yang pas ya. Ini cantik sekali, dia rata ya dengan media yang kita paku. Bisa dilihat sendiri di sini. Mantap sekali ini, rata semua. Keren ya. Berikutnya saya akan mencoba di sini apakah alat ini akan bermasalah jika kita gunakan untuk memaku secara cepat. Enak sekali, tidak ada masalah, semua paku masuk dengan rata ya. Berikutnya saya akan coba dengan kayu yang lebih keras ya. Ini adalah kayu meranti, lebih keras daripada kayu mahoni. Kita lihat bagaimana performanya. Kayu meranti juga tidak ada masalah, ini bisa masuk dengan rata ya, dengan settingan yang saya gunakan untuk kayu mahoni tadi. Berikutnya saya menggunakan paku dengan panjang maksimal yang bisa diterima oleh alat ini. Ini adalah 50 mm. Untuk paku 50 mm juga tidak ada masalah ya, mantap masuk semua. Berikutnya saya akan coba untuk fitur kerennya, yaitu adalah contact fairing. Ini knobnya saya pindahkan dulu ke kanan ya. Di sini ada cara penggunaannya juga. Di sini ada tulisannya push the knob to the right side, sudah saya lakukan tadi ya, sudah saya pindahkan ke kanan. Squeeze the trigger, tekan trigger, don't release, jangan lepaskan. Lalu di press the safety contact pin again the workpiece to the fire. Oh, berarti kita harus tekan pin pengamannya tadi ke media yang akan kita paku. Lalu dia akan menembak secara otomatis. Oke, langsung saja saya peragakan ya, supaya teman-teman lebih jelas lagi. Oke, langsung tekan trigger seperti ini. Tekan trigger, udah saya pindahkan ke kanan. Sekarang kita langsung coba tekan. Ya, berhasil ya teman-teman ya. Sekarang saya akan memaku dengan jumlah yang banyak ya. Saya coba dengan mode yang contact fairing. Praktis dan enak sekali ya kalau begini ya, tanpa tekan trigger paku bisa langsung keluar. Dan satu lagi tips dalam menggunakan alat ini ya, pada saat kita ingin memaku, tekan yang bagian sini.
Tujuannya adalah agar paku masuk secara optimal. Soalnya ketika kita memaku akan terjadi hentakan. Jadi apabila tidak ditahan, ada beberapa paku yang nantinya masuknya itu tidak secara keseluruhan. Nah, contohnya seperti ini ya. Ini yang saya tahan, dia masuk secara keseluruhan. Dan yang tidak saya tahan seperti ini. Dia ada nongol-nongol sedikit nih. Nah, seperti ini nih. Uji coba berikutnya saya menggunakan paku yang jenis U seperti ini ya, atau paku stapler. Ini saya ganti terlebih dahulu. Dan untuk paku jenis stapler posisinya ada di belakang sini. Kita masukkan ke dalam lubangnya supaya dia lebih pas. Lalu kita tutup. Dengan settingan kedalaman yang sama, kita lihat ya bagaimana hasilnya. Mantap ya, dengan settingan yang sama dengan paku F tadi, ini bisa masuk secara keseluruhan semua ya. Tidak ada yang nongol-nongol keluar. Oke, setelah saya gunakan memaku dengan jumlah paku yang cukup banyak tadi, kita lihat ya konsumsi baterainya. Ya, untuk baterainya ini belum berkurang 1 titik pun ya. Mantap. Oke teman-teman, sudah disaksikan bersama-sama ulasan singkat saya mengenai paku tembak cordless dari brand Worksite ini. Kurang lebih hasilnya seperti itu. Berikutnya saya akan menceritakan bagaimana feels dan pengalaman saya menggunakan alat ini tadi. Jadi ini murni opini pribadi. Seperti biasa, kalau ada pendapat yang berbeda tidak jadi masalah, dituliskan saja pada kolom komentar. Oke, yang pertama untuk sisi build quality-nya ya. Kalau kita lihat dengan harga 2 jutaan build quality seperti ini, saya rasa sudah pantas ya. Ini ya standar lah, tidak terlalu wow dan juga tidak jelek juga. Ini standar untuk build quality-nya. Berikutnya untuk fitur-fitur yang ada pada alat ini. Ini untuk harga 2 jutaan dengan fitur seperti ini, saya rasa ini sudah sangat-sangat mantap ya. Fitur yang ada pada alat ini, saya rasa sudah setara dengan brand-brand ternama. Dan yang paling saya suka dari alat ini adalah fitur kontak firingnya. Itu sangat enak ya, sangat mudah digunakan. Kita tidak perlu lagi menekan-nekan trigger, hanya tinggal letakkan paku tembak ke medianya, langsung paku akan ditembakkan secara otomatis. Itu sangat keren ya. Dan untuk spek ini juga nggak nanggung, alat ini bisa menampung paku sampai dengan panjang 50 mm atau 5 cm. Dan juga bisa 2 paku, yaitu paku yang model stapler dan juga paku yang model F. Dan terakhir untuk performanya, ini juga saya rasa performanya sangat-sangat mantap ya. Tenaganya oke, ini bahkan tenaganya sudah menyamai untuk paku tembak yang menggunakan angin ya, atau yang menggunakan kompresor. Dan keunggulan paku tembak ini jika dibandingkan dengan paku tembak yang menggunakan kompresor adalah mobilitasnya. Ini gampang dibawa-bawa kemana-mana, sementara kalau paku tembak yang menggunakan kompresor kan kita harus bawa juga kompresornya. Dan itu nggak mungkin ya kalau kita kemana-mana kita bawa kompresor. Dan apakah paku tembak ini ada minusnya? Ya menurut saya tetap ada ya, tidak ada alat yang sempurna. Minusnya menurut saya yang pertama adalah bobotnya. Ini bobotnya lumayan terasa ya, kalau kita sering menggunakannya atau secara continuous menggunakannya, ini akan pegal di tangan ya. Hampir 3 kilo loh beratnya ini. Lalu berikutnya yang menjadi minus menurut saya adalah pengaturan kedalaman tembakannya ini ya. Di sini, ini agak sedikit ribet, tetapi di awal-awal saja. Apabila settingannya sudah dapat, maka akan enak ya untuk menggunakannya. Lalu apakah paku tembak ini recommended? Ya tergantung ya, kalau kalian memang butuh paku tembak, ya ini recommended untuk dibeli. Harganya itu jauh dibandingkan dengan kompetitornya. Apalagi Worksite juga mengeluarkan power tools cordless lain yang menggunakan baterai sama dengan alat ini. Jadi apabila kalian baru mau koleksi power tools cordless, saya rasa ini salah satu pilihan yang tepat ya. Oke teman-teman ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Seperti biasa, kalau ada pertanyaan dituliskan saja di kolom komentar. Kalau ada kritik dan saran juga tidak jadi masalah. Jumpa lagi di konten-konten saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.